Beberapa hari yang lalu ada salah satu pasangan yang memberikan mahar kepada calon istrinya, yaitu sepasang ikan cupang. Berarti memang ini bisnis luar biasa menggurita ya. Bener-bener. Ya nggak hanya produksi ikannya, tetapi juga ada kompetisinya. Mainnya di sosial media. Kebetulan penjualan itu 6 bulan pertama saya udah masukin pasar Jerman. Wow. Jerman, Singapura, Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai sahabatku dimanapun kalian berada, sebangsa dan setanah air, yang ada di pabrik-pabrik, semoga diberi kesehatan. Yang di desa-desa, mulai dari petani, teman-teman pengepun, semua teman-teman yang ada di desa, semoga hasil bumi terus melimpah. Amin. Dan tidak lupa yang ada di pasar ya, pedagang kaki lima, pedagang kecil, pedagang warungan ya, pedagang pasar tradisional, semoga dagangannya laris, halal dan penuh keberkahan. Kembali lagi di podcast Mas Mansuri. Podcast ini milik publik, maka dia harus menjadi suara bagi mereka yang tidak mampu bersuara, harus menjadi suara bagi mereka yang tidak berdaya. Voice of voiceless. Kali ini kita akan kedatangan tamu yang luar biasa. Sebenarnya banyak yang tidak setuju saya mengundang beliau ke podcast Mas Mansuri, tapi saya sempat membaca berita beberapa hari yang lalu ada salah satu pasangan yang memberikan mahar kepada calon istrinya, yaitu sepasang ikan cupang. Jadi kali ini saya mengundang pengusaha cupang atau peternak cupang atau yang memang menggeluti cupang, Saudara Homis Bizarro atau Ibnu Homis. Selamat malam. Selamat malam. Sehat ya? Alhamdulillah. Saya memang agak terpaksa ngundang Anda ke sini. Itu dia, saya juga bingung, Pak. Tapi memang benar, serius. Saya ingin mencoba menggali banyak hal tentang cupang. Saya ingin sampaikan juga, Mas Homis itu sebenarnya bukan orang lain juga di tim kreatif Mas Mansuri. Kenal saya sudah berapa lama ya? Sudah berapa? Waktu itu pas lagi zaman masih ada T-Rex. Masih ada T-Rex. Enggak. Pokoknya udah lama banget. 10 tahun? Maybe bisa Sekitar 10 tahunan ya. 1 dekade lah. Iya. Muhammad, ceritanya bagaimana kok bisa mengambil atau memutuskan untuk membudidaya atau menggeluti cupang? Dari awalnya sih sebetulnya ngelihat apa sih, komunitas mana yang paling terbesar di dunia yang gampang dijual gitu kan. Ternyata emang pertama tuh ikan cupang, karena ikan cupang itu ikan yang progres ya, warnanya bisa kita bikin lah ya. Nah dari situ udah mulai coba-coba menggeluti dan akhirnya. Maksudnya warnanya bisa kita bikin itu enggak? Maksudnya gimana? Iya misalnya warna ikan cupang yang bisa kita bisa bikin warna cupang itu bisa warna merah, warna hijau. Oh iya? Iya benar. Kita yang bikin? Iya. Tapi dengan proses sama. Oh, oke. Kita masuk ke. Saya juga tertarik mendalami cupang karena memang banyak sekali berita beredar cupang dan sekarang lagi hits juga ya cupang kan. Padahal sebenarnya teman-teman podcast Mas Mansuri, Mas Homis ini dulu fotografer saya pribadi, tapi sekarang jadi bisnismen dan cukup sukses. Nah, saya sempat lihat beberapa beberapa pola sebelum kita dalami tadi ya, warna tadi. Memang
produksi cupang sendiri, jual cupang sendiri, maksudnya budidaya cupang sendiri, jual sendiri. Bagaimana cara budidayanya? Prosesnya, maksudnya dari bagaimana bentuk tanahnya, bagaimana nggak spesifik atau bagaimana, coba jelasin. Spesifik sih sebenarnya kalau kita main di ikan apapun jenisnya ikan ya, termasuk ikan cupang itu. Yang paling utama sih kita harus tahu kadar air gitu, pH air segala macam. Itu juga harus ya? Itu hal yang paling utama lah. Oke. Kalau kita udah tahu airnya itu aman untuk dibudidayakan cupang, itu malah aman banget. Dan kedua itu kalau untuk budidaya itu jangan jauh-jauh dari sumber daya pakannya. Sumber daya pakannya apa ya? Ya kalau ikan cupang itu dari kutu air sih dari awalnya. Oh, kutu air. Kutu air. Sorry. Proses pembuatannya gimana? Dari sebidang tanah kah atau di dalam kolam kah? Kalau cupang itu sih kita apapun tempatnya sih. Yang penting dia bisa airnya 7 cm atau 10 cm lah ya. Oke. Mau tempatnya kayak gimana, asal jangan. Walaupun di dalam tanah nggak ada masalah ya, nggak harus di akuarium, nggak harus di tempat bak gitu nggak ya? Nggak ada masalah, asal airnya tersebut yang air aman. Dan pakannya. Iya. Kalau untuk mendapatkan pakannya? Kalau sekarang sih udah gampang ya. Kalau dulu kita masih nyari harus subuh gitu, nyari di daerah-daerah kayak di Grand Lake kayak gitu-gitu deh pokoknya. Yang emang bener-bener nyari-nyari di tempat-tempat yang kotor sih sebetulnya cupang itu. Udah sekarang, kalau untuk sekarang udah dibudidayakan juga pakannya. Jadi gampang gitu. Oke. Bibitnya dapat dari mana? Kalau bibit sih pertama-tama itu ya dari petani-petani, cuma kalau dari petani? Iya, petani cupang. Dari peternak cupang. Tapi Anda buat ternak sendiri kan? Untuk sekarang iya. Kalau dulu masih beli gitu dulu kan? Masih beli satu-satuan ya. Sekarang udah ternak sendiri. Udah ternak sendiri. Berapa bulan dalam proses dulu sempat beli, sekarang udah ternak sendiri berapa lama? Hampir dulu, karena nggak langsung terjun dulu itu 1 tahun untuk menggeluti dulu. Coba dulu lah ya. Coba dulu, tahu dulu. Kalau kita udah tahu barangnya apa kayak gimana, baru kita target marketingnya jadi gampang. Oke. Jenis cupang itu apa aja sih? Banyak ya. Ada yang kalau dulu sih kita tahun berapa gitu, itu pertama kali itu cupang aduan ya. Cupang aduan itu cupang yang diadu. Iya, cupang aduan bagan gitu kan, yang 1000-an, 2000 gitu kan. Terus kebetulan dikembang biakin, dibikin sama orang Indonesia kebetulan ya. Itu jadi cupang half moon sama cupang serit. Nah sekarang itu jadi banyak. Karena dibudidayakan, dikembangkan sendiri. Ada plakat, ada giant, ada half moon, ada Dumbo Air, Big Air, banyak banget. Tapi sorry, cupang diadu itu maksudnya berantem mereka? Berantem. Dan itu Anda dari dulu setahu saya tukang ngadu ayam, sekarang berganti ke cupang. Karena suka cupang. Emang itu jadi malah di Teluk Gong itu untuk setahu saya itu ada kompetisi kah ngadu ayam? Itu ngadu cupang. Parah, itu jadi kayak kayak judi ya, jatuhnya judi. Sekali ngadu itu ada yang sampai belasan juta. Oh ya? Iya. Untuk ngelihat ngerennya aja gitu, misalnya kan ada bahasanya tuh ngelihat tren aja tuh bayar, terus turun air itu bayar. Maksudnya turun air gimana? Jadi cupangnya jadi gak nih diadu gitu kan? Mau nggak gitu? Akhirnya kalau misalnya diadu turun air, dan beli air pun bayar. Wow. Jadi ada samping pinggirannya misalnya. Berarti memang ini bisnis luar biasa menggurita ya. Bener-bener. Ya nggak hanya produksi ikannya, tetapi juga ada kompetisinya. Ada. Kompetisi ini nggak hanya adu juga? Enggak. Ada kontesannya sekarang. Kontesnya gimana? Ada dua kategori kontes, ada SNI, ada ABC. Kalau SNI itu ya standar nasional Indonesia yang dia lebih. Cupang pun ada SNI-nya. Wow. Kalau saya biasa di IBC, International Beta Contest, itu yang lebih bener-bener cupang, nggak ada salonan segala macam. Salonan cupang itu ada di salon? Di salon, kebetulan di salon. Kalau untuk SNI itu di salon. Enggak, sebentar. Kita jalani soal cupang salon ya. Tapi sebelum masuk ke cupang salon,
Tadi Anda menyatakan bahwa cupang itu bisa berubah warna sesuai dengan cara budidayanya. Bagaimana caranya? Gini, kita harus tahu dulu nih. Ini sih sebetulnya kuncian si para breeder ya. Oke. Jadi breeder dan seller ini harus benar-benar terkaitan, harus ada chemistry. Oke. Jadi si seller ini pengen untuk bulan depan tren apa yang harus kita bikin. Nah itu konsultasi sama breeder. Jadi dia bikin sesuatu jenis ikan yang baru. Contohnya kayak sekarang, dulu nggak ada cupang avatar. Oke. Sekarang ada avatar. Tapi avatar pun itu hanya merek dagang. Sebetulnya awal mulanya itu bukan avatar. Avatar itu nama jenis cupang Jenis cupang yang hanya orang Indonesia lah. yang punya. Karena merek apa sih dengan nama avatar bisa ngedokrak harga tersebut. Harusnya itu Black Star. Tapi itu sebenarnya hasil budidaya Indonesia. Hasil budidaya Indonesia. Campuran dari beberapa. Sebenarnya penghasil cupang pertama itu di negara mana sih? Kalau cupang itu dia kan awal mulanya di lahan gambut ya. Nah itu orang Indonesia juga sih. Kalau untuk pencipta pertama ikan cupang half moon dan serit itu Indonesia. Kebetulan Selipi. Iya, penciptanya Allah. Iya, Tuhan penciptanya. Penemu cupang. Iya penemu. Yang bikin progres itu orang Selipi. Oh, yang akhirnya ada pembudidayanya dikembangkan gitu ya. Cuma kita kalah untuk penjualan itu, kita lebih kalah dengan orang Thailand. Thailand justru malah, cuma orang Thailand ini dia punya statement bahwa ikan di Indonesia itu paling bagus. Tapi orang Indonesia ini punya gengsi untuk beli ikan cupang Thailand karena dia marketnya bagus. Thailand bagus banget marketnya. Nggak, artinya jenisnya sama kah? Atau dikembangkan juga? Dikembangkan juga dan warnanya lebih bagus. Nggak, kalau dikembangkan bilang dikembangkan, kalau sama bilang sama. Dikembangkan apa sama? Jenisnya sama tapi dikembangkan di sana. Oke, gitu maksudnya ya. Oke. Sebelum kita lanjut pembicaraan kita yang cukup seru ini soal cupang, ini ada kopi buatan anak negeri nih. Nih kopi. Wah. Ya. Mantap. Enak banget. Sorry. Ini enak banget. Kopi ini enak banget. Enak ya? Ini kopi asli dari Bang Renaldi. Itu rasanya seperti mati lampu. Mati lampu. Anda salah satu yang aku kenal cukup favorit dengan kopi, maka malam ini kita suguhkan kopi. Mas Homis, enggak, saya bingung di sini terlalu dingin. Kenapa dingin? Kenapa, Pak? Enggak, ya dingin aja kayak kulkas gitu. Mungkin karena nggak pakai celana panjang ya. Ya, abis turun ini tadi lagi apa sih, nyerok ikan, tiba-tiba dijemput paksa. Jemput paksa. Enggak, tapi memang saya pengen banget mengupas soal cupang ini karena pertama sewa alatnya mahal. Karena cupang ini ya saya rasa fenomenal sih. Banget. Fenomenal. Dan saya mengikuti perkembangan Mas Homis berbisnis cupang ini cukup bagus ya. Kira-kira yang tadi disebut bahwa ada cupang yang dikembangkan, warnanya bisa dirubah atau warnanya bisa sesuai kemauan kita. Gimana prosesnya bisa begitu? Itu kita harus tahu dulu jenis line dan terahnya dia. Terahnya cupang ini lainnya dari siapa, emang pemainnya siapa, emang bener-bener genetiknya dari siapa pemainnya, yang siapa nih ya kan, bukan yang bukan ecek-ecek gitulah. Nah ketika kita udah tahu genetiknya dia aman, nah kita bongkar tuh udah sampai menemukan strain baru. Kayak misalnya saya itu pemain multicolor. Oke. Pemain multicolor dengan multicolor itu maksudnya membuat beberapa macam warna gitu. Iya, jadi ikan cupangnya itu ada banyak warna. Oke. Sampai 7 color gitu kan. Sampai 7 warna dalam satu badannya dia. Nah, ketika saya mau bikin cupang ini multicolor ini ada apa ya? Ada galaksinya gitu kan.
Nah saya harus bikin dirubah ke ulang lagi. Berubah ke Jadi ada galaksinya gitu. caranya? Itu harus tahu genetiknya. Oh, dari genetiknya dulu ya. Genetiknya dulu, baru kita rubah. Itu nggak setahun 2 tahun biasanya. Sorry. Yang setauku cupang itu kan nggak bisa bertahan lama ya? Bertahan lama bisa, asal perawatan dan airnya itu aman. Oh, dia bisa bertahun-tahun. Iya. Paling besar yang Anda ketahui seberapa cupang? Untuk saat ini, waktu itu saya sempat punya ikan cupang jenis giant itu sampai 8 sampai 9 cm. Oh, Dari 8 pangkal, cm. dari pangkal sampai mulut. Mulut ya. Iya, dari pangkal ekor terbilang bukan sampai ekor ya. Iya. Jenis cupang yang paling bagus itu menurut Anda gimana? Kalau- yang harganya lebih mahal ya? Kalau harga itu relatif karena cupang itu gelap. Harganya gelap banget. Tergantung siapa pemainnya, genetik yang siapa. Jadi misalnya Nah, kita menentukan genetiknya siapa, yang kita pilih itu gitu ya, yang kita beli itu ya. Kalau emang bener-bener kayak saya nih, misalnya saya kan breeder misalnya, saya mau membuat ikan baru ya harus belinya dengan yang bener-bener recommended seller atau recommended breeder nih. Emang dia pemain udah lama dan kualitas ikannya bagus-bagus, ya saya beli di dia. Biasanya kayak gitu, dan itu genetiknya udah aman. Genetik udah aman itu biasanya genetik ke F4. F4. Jadi ada F1, F2, F3, F4. Nah, itu yang mutasi terakhir ya kalau ibaratkan anak-anak cupang. Oh, jadi bisa dirubah warna. Terus yang tadi, yang salon tadi gimana? Wah, itu salon itu biasanya anak-anak SNI itu. Standar nasional Indonesia. Kebetulan dikit lagi ada di daerah Parung, ini ada kontes di sana. Dan itu Anda nggak ngikuti ya yang salon itu? Artinya salon itu perawatannya ke? Oh enggak, buat ikan cupang kontesannya. Jadi emang bener-bener harus di salon dulu, dibikin rapih dulu. Ikannya? Iya, dan Caranya gimana ya? wah, itu hanya orang-orang yang emang seniman banget deh. Bener-bener disilet-silet gitu. Jadi ikannya jadi bagus bener. Maksudnya disilet-silet ininya ya, bulunya ya, apa ininya ya, Iya, siripnya ya? Iya, siripnya. Nah, kalau saya nggak main di situ. Bukan di ranah situ karena saya itu kalau Hanya budidaya ya? Iya, budidaya tapi main ke kontesan IBC. ABC itu yang jenisnya bagus ya? Iya, IBC Apa itu, adanya ya maksudnya? apa adanya yang Tanpa salon. Oke. kayak saya gitu. Pasti lucu aja. Terpaksa. Karena minum kopi. Boleh silakan kalau mau diminum lagi. Ya, makasih. Gimana cara membudidaya tadi sudah, salon sudah kita bahas, bagaimana cara mutasinya dari warna berubah warna sudah. Yang ingin saya tanyakan bisnisnya nih sekarang. Iya, boleh. Kalau sekali produksi itu kan kita ngambil bibit dari luar ya. Biasanya biang pacekan. Kalau bibit itu kan Coba jelasin, saya kurang begitu paham soalnya. Biar teman-teman yang nonton podcast ini maaf ya kalau salah kata karena juga saya baru mendalami beberapa tahun. Jadi dari dulu rendah hati sih dia. silakan. kalau kita maksudnya bisnis gini mau jadi seller atau No. Kalau pembudidaya. Pembudidaya itu biasanya kita harus nyiapin kocek lumayan sih sebetulnya. Oh iya? Iya, kalau untuk bener-bener main kita genetik atau cuman sekedar iseng-iseng aja bisa sebetulnya, dengan beli ikan cupang yang harganya murah segala macam lah bisa. Itu No, kalau budidaya artinya dari bibit sampai dibesarkan. Maksudnya range waktu berapa lama? Oke. Per bibit itu berapa? Atau per kilo atau Enggak, per satu ekor. Per ekor bibit ya? Per ekor. Bibitnya itu kecil-kecil atau sudah ada memang? Sudah gede? Udah, kalau kita jual ikan itu biasanya di di ukuran 1,5 bulan sampai 3 bulan lah udah siap jual dan kita beli. Enggak, kalau pertama kali ternak atau beli bibitnya? Enggak, kalau bisa beli bibit kita jarang kalau beli bibit. Biasanya beli partaian lah ibaratnya. Itu di ukuran. Oh, partai dibeli? Mahal dong. Maksudnya beli partaian itu. Kok bingung ya? Maksudnya beli satu tempat, satu genetik, baru dibudidaya gitu. Iya, biasanya kayak gitu. Biasanya jadi yang gini, kita beli di ukuran di size apa? Okay. Kalau di plakat ya. Okay. Size apa? Kalau kita emang mau beli size indukan biasanya di ukuran di 5 sampai 6 bulan.
yang umurnya. Kalau kita mau jualan lagi biasanya di ukuran ibaratnya itu bahasanya nih satu lubuk kita beli, satu kolom. Satu kolom kita beli. Iya, satu kolom dengan dengan rincian harga tergantung jenisnya. Kira-kira rata-rata berapa? Rata-rata untuk saat ini jenisan Nemo itu ya paling ada yang harganya 3.000 sampai 7.000 rupiah. 3.000 sampai 7.000 rupiah. Itu 7.000. sampai berapa lama proses ternaknya? Proses Pembesaran ya? Pembesaran. Pembesarannya itu biasanya 3 bulan udah siap panen. Kalau kita beli satu lubukan itu kan di ukuran 1,5 bulan ya. Itu isinya berapa ya satu lubuk itu? Ada yang sampai 500 sampai 1.000. Oh, satu lubuk berapa? Satu bijinya 7.000. Iya, Satu lubuk. 500 sampai 1.000 kurang lebih. Oke, itu modal awal ya? Modal awal. Belum pakan? Ya, belum pakan. Cuma kalau saya pribadi itu saya beli di ukuran yang 3 bulan. Oh, nggak mau berisiko Anda ya? Bukan beresiko karena gini, sama ngerawatnya sama capeknya. Oh. Ngerawatnya sama capeknya, cuma pengeluaran lebih banyak. Oh gitu. Iya, karena kita harus medianya banyak, lebih banyak di medianya. Oke. Iya, karena kan Termasuk pakannya ya? pakannya karena cupang ini kan jenis teritorial, nggak bisa disatuin. Iya ya. Kayak saya sama air, nggak bisa disatuin gitu. Jadi ya harus tempatnya tuh bener-bener misalnya kita beli satu lubukan, ya harus 1.000 wadah kita siapin. Gitu. Kayak Anda sama air. Minyak dong. Iya betul kayak. Oke, yang ingin saya tanyakan lagi, kira-kira Mas Homis jual per ekornya kalau itu 500 itu yang tadi ya, itu 500 sampai 1.000. Itu yang hidup atau yang mati kira-kira berapa persen? Tergantung si tangan Yang ini ya, pemilik. Tapi pasti ada lah ya yang sakit, Iya, panas, pasti. demam gitu ada. Terakhir nggak bisa berenang. Jadi ikan nggak bisa berenang ya. Iya gitu. Oke. Anda masih lucu. Terpaksa. Oke, itu apa namanya? Kira-kira 3 bulan ya. 3 Berapa bulan. persen kira-kira yang mati? Kalau tingkat kematian itu kita lihat diukur dari cuaca, air, di tempatnya itu suhunya. Oke. Jadi biasa rata-rata untuk saat ini tuh lagi kemarin saya itu tingkat kematian sampai 7.000 ekor. 7.000 ekor. Dan 7.000 ekor terakhir ini 1.500 ekor Mati. 7.000 mati. ekor padahal itu ada berapa? Jangan-jangan 7.000 nya mati. Iya, kebetulan kemarin itu lagi produksi Giant. Kalau Giant itu kan emang sekali internal tuh wah banyak banget kan ya. 10.000. Enggak sampai. Jadi satu biangan itu biasanya sampai 800 sampai sekian lah untuk satu biang, satu induk. Oh, satu indukan. Satu indukan segitu. Berarti 700 kali 2. Iya, kita Yang mati 10.000. Gimana cara berpikirnya? 5.000 ekor saya nyet. Oh, yang mati 5.000 ya. Saya sekali produksi itu biasanya di farm saya itu 20 pair. 20 pair. Pair itu Ini memang bahasa baru sih. Saya agak tahu. pairing. Oke. Jadi satu pairing. Oke. Jadi kita produksi per 2 minggu biasanya tuh 10 pair. Jadi ada rotasi nantinya gitu. Kebetulan cuaca lagi nggak bagus. Saya juga nggak bingung sih antara mati atau lupa napes. Saya orang malamnya saya kasih pakan, paginya mati semua. Karena cuaca sih sebetulnya. Semua Mati semua. kerugian itu Anda harus tanggung sendiri gitu ya. Kerugian tanggung sendiri, gagal panen jatuhnya. Gagal panen jatuhnya. Jadi ada beberapa penyakit yang dinamakan, ada yang sisik nanas, sickness atau dropsy, ada juga yang punya penyakit karat itu biasanya dari air. Oh, Nah, airnya enggak itu ya. Jadi emang bener-bener kita yang harus kita rawat itu bukan ikannya, Tapi airnya. lebih kita rawat airnya. Makanya saya selalu beli airnya aja. Enggak perlu jumlahnya. emang tetap sama dari dulu sampai sekarang. Emang bener sih. Mas Homis, kalau kerugian yang Anda tanggung katakanlah ya dari modal yang sudah dikeluarkan, itu
akhirnya diakumulasi dengan harga jual yang tinggi kah atau gimana? Enggak. Ya memang rugi gitu aja. Emang rugi aja sih sebetulnya. Kita kan kalau gini, saya jual ikan cupang itu ada rate-nya. Ada rate C, ada grade B, grade A. Untuk grade A plus itu yang harganya benar-benar yang dari 500 sampai up to jutaan. Oh. Ya biasanya Yang paling tertinggi Anda jual berapa? 20-an Juta. Terakhir. Wow. Di temennya. 20 juta satu ekor. Tapi itu ada prestasi ya biasanya. Oh. Sebetulnya ikan cupang mahal itu sih bukan karena ada gini, kita juga satu hobi, kedua emang kita penjual, dia butuh ikan, terus ya udah dia suka ya berani berapa gitu aja sih sebetulnya. Itu yang biasa. Jadi nggak ada patokan ini harganya berapa. Nah kalau saya lihat ya, ini kan saya ngikuti Anda menggeluti dunia bisnis cupang ini kan cukup lama ya. Dari dulu pakai motor ambil cupang di mana, terus jual satu persatu per ekor ya. Memang butuh kegigihan sih. Tetapi kalau harganya sampai segitu fantastis menurutku. Iya sih sebetulnya itu gara-gara ada prestasi, dan terakhir itu ada satu ikan cupang kecil itu di angka tembus 100 juta. Kenapa orang milih cupang dan dibayar dengan satu hobi itu mahal emang. Kedua emang gengsi tersebut. Jadi saya farm gede. Misalnya saya farm gede dan udah punya nama di mana-mana. Ketika ada salah satu penghobi, gue bisa nih beli ikannya dia nih. Walaupun dia ngeluarin harga sekian. Dan itu di lelangan biasanya. Dan kemarin tembus yang pertama 66 juta, kedua itu 100 juta. Wow. Kalau beberapa artis itu beli emang bener-bener ya hobinya sih, dan genetiknya kuat. Jadi mau dirubah kayak gimana susah kadang-kadang. Genetiknya kuat. Genetiknya kuat. Mas Omis, kalau kerugian itu biasanya menutupnya gimana sih? Ya puas sih betulnya, susah lagi. Kita bener-bener kita ada dua kerugian ya. Biasanya kerugian yang pertama ikan mati. Yang kedua itu ketika female yang kita punya kuncian di farm itu keluar. Ketika female yang biasa genetik kita pakai itu bocor kemana-mana, ya itu kita kerugi. Ya makanya. Nah, masa pandemi ini berpengaruh nggak sih? Atau justru lebih bagus? Untuk apa nih? Untuk penjualan. Penjualan bagus, tapi banyak banget yang ikut-ikutan tren sih jadinya. Iya, jadi ngancurin harga pasaran biasanya. Maksudnya gimana? Ngancurin harga pasaran biasanya, jadi karena mereka tahu ikan cupang ini mahal bla 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 bla, akhirnya mereka beli. Ya petani-petani kita tuh ya yang kayak saya ini ya merasa alhamdulillah gitu kan, kebeli. Tapi kesiannya mereka itu yang baru-baru itu nggak tahu ikan mahal yang mana yang murah dan genetiknya apa. Akhirnya dia cetak segala macam, nyetak asal-asalan, dijual asal-asalan karena itu yang rusak harga di makanya, pasar. Makanya saya bilang femalean keluar itu yang bikin kerugian. Oke. Tapi masa pandemi ini nggak berpengaruh sama sekali ya? Karena orang banyak di rumah kan. Iya. Semakin banyak di rumah butuh hiburan juga. Iya kan? Cupang salah satu kan? Iya. Cupang salah. Iya benar. Salah satu hiburan di rumah. Anda jangan berkhayal kemana-mana. Traveling. Oke. Sorry Mas Omis, yang aku tahu nih karena memang kondisinya pandemi sekarang. Banyak yang ingin menjual, atau yang aku lihat itu banyak berjualan online. Anda sudah masuk ke wilayah itu belum? Udah, dari awal saya itu mainnya di online. Jadi awal mula saya jualan cupang itu karena ya fotografer tersebut. Wow. Bener. Jadi bermula dari fotografer, coba foto-foto cupang, tertarik, akhirnya pindah haluan. Jadi karena saya beli ikan cupang, jadi awal mulai modal saya jualan cupang itu Rp15.000. Saya beli 5.000, harga satu ikan cupang itu 3.000 waktu itu ya. Saya foto dan akhirnya itu yang diminati malah fotonya. Iya, yang dibeli fotonya. Ternyata dia beli untuk satu foto itu 350.000. Satu foto. Akhirnya saya foto kasih cupangnya. Iya, foto cupangnya kan.
satu fotonya saya jual itu, nah kesini-sini aja malah makanya orang itu ada yang fotonya memanipulasi untuk harganya mahal karena warnanya dinaikin, ada yang bener-bener kayak foto apa adanya dan kualitasnya emang kayak gitu apa adanya dan itu harganya bisa mahal. Oh berarti Anda bisa lakukan dua hal ya, yang pertama fotonya dijual, yang kedua cupangnya dijual. Iya makanya masuknya juga ke dunia sosial media. Kita endorse kemana-mana, terus awal mulanya di situ. Akhirnya kita kerjasama beberapa petani dulu ya. Cuma saya itu dari ratusan ekor cupang atau ribuan ekor cupang, paling saya cuma ngambil 10 ekor atau 2 ekor. Untuk yang tipikal grade-nya aja. Karena kan emang di satu sisi harus masih hobi foto kan. Jadi benar-benar yang feel-nya dapat di foto enak yang mana ikan cupang. Akhirnya itu yang ngejual mahal. Gitu. Mainnya di sosial media. Kebetulan penjualan itu dulu 6 bulan pertama saya udah masukin pasar Jerman. Jerman, Singapura, Malaysia sama. Anda kirim ke sana? Iya. Ada transshippernya. Transshippernya. Cuma bedanya untuk negara luar itu mereka lebih suka cupang yang apa adanya gitu. Sorry. Anda kirim melayani pemesanan dari luar negeri? Enggak, pemesanan dari luar iya kan, pemesanan dari luar negeri. Proses kirimnya bagaimana? Ada transshippernya aja. Jadi ada transfernya ya. Ada transshippernya. Kalau pertama-tama biasanya kita tuh kirimnya kalau negara Malaysia, Eropa itu ada Om Joti gitu. Kalau misalnya ke Singapura doang biasanya sama siapa ya? Udah lama juga saya nggak main-main ke luar negeri. Tapi transaksi di media online ya? Iya. Mereka langsung hubungi Anda kah? Hubungi langsung instan. Pakai bahasa Inggris? Iya. Bahasa Eropa? Ada beberapa Eropa, ada yang bahasa Eropa itu bahasa apa ya? Eropa. Bahasa Inggris paling ya. Ada beberapa yang emang tinggal di Eropa dengan bahasanya ada Indonesia. Oh iya? Iya. Atau mungkin orang Indonesia kali ya? Iya, dia ada sering ke Indonesia untuk beli cupang aja. Iya. Oh iya? Terakhir saya transaksi itu mau dikontrak dengan orang Jepang, namanya Mr. Sato. Kita ketemu di Taman Mini waktu itu. Cuma dia maunya 6.000 ekor per bulan. Kenapa Anda nggak layani? Karena sangat berat. Beda size kita kena penalti. Dari 6.000 ekor satu size. Kenapa nggak coba negosiasi di situ? Nggak mau karena resikonya terlalu berat dan emang kita nggak ada kerjasama dengan petani. Dan harganya tinggi mereka kasih? Tinggi sekali. Satu ekor di sini 3.000, di sana itu bisa sampai 800.000. Kenapa nggak Anda ambil? Ya susah. Lebih banyak apa ya? Kalau di dalam ini lebih banyak kesalahannya nantinya. Karena kita nggak bakal bisa ngunci petani untuk memproduksi per bulan itu 6.000 ekor dengan size segitu. Kalau kita sebar ke banyak petani, tetap nggak bisa. Karena ukurannya ya, harus ditentukan. Pakannya beda, ukurannya beda, warnanya pun beda. Mereka nggak bakalan ini. Karena mereka maunya satu warna. Jadi warna ukurannya aja ya. Iya ukuran juga. Karena di sana itu lebih ke warna-warna yang over kontras biasanya. Iya. Kalau di negara Eropa lebih ya ikan apa adanya gitu. Kalau untuk di Dubai lebih ke warna metalik. Kalau di Jerman itu ada Basgel. Emang Anda keren sih. Kalau kirim ke luar negeri sudah berapa kali pengiriman? Nggak kehitung. Udah banyak banget. Banyak banget. Tapi harganya pasti jauh keuntungannya. Jauh keuntungannya. Karena kita kan mahal di online itu wajar. Karena satu resiko kematian kita yang nanggung. Kalau untuk datang langsung biasanya lebih negosiasi, harga lumayan miring lah gitu. Karena kita kan lepas tanggung jawab biasanya. Iya. Kebetulan sih barusan saya ngirim juga ke Sidoarjo buat main di Bali besok. Besok main di Bali. Jadi ngirimnya di Sidoarjo dibawa ke Bali untuk kompetisi. Kebetulan ada buyer yang beli. Gitu. Keren. Mas Wamis. Iya. Terakhir nih sebenarnya ingin banyak
diskusi kita nggak terhenti di sini, tapi sepertinya Anda sudah mulai pucat. Iya, nggak apa-apa. Nanti langsung ke ruangan aja. Jadi saya ingin tahu Mas Omis kiat-kiat untuk memulai bisnis agar bertahan sampai sekarang, kan memang banyak orang yang ingin mencoba bisnis cupang ya. Walaupun memang cupang ini naik turun kan. Dan apa sih kiat-kiatnya biar bisa bertahan? Kalau untuk bisnis ya, ini overall bisnis enggak cupang doang nih. Satu, konsisten. Konsisten dan nggak boleh putus tengah jalan. Karena apa? Ya apapun usahanya kalau putus di tengah jalan udah dari nol lagi, harus konsisten walaupun itu emang lagi down. Biasanya gitu kan, down. Emang dan kedua ya harus ngembangin circle. Jadi harus kita tahu target marketingnya kemana. Harus jelas ya. Harus jelas dulu target marketingnya kemana. Jadi kita kuasain pasar, baru nyebar di sosial media, kan gratis kan sosial media, asal beli kuota gitu kan. Boleh kayak saya sekarang sini kan numpang wifi. Gitu. Oke. Boleh bebas Mas Omis, bebas. Tapi ada saran sedikit sih saya coba Mas Omis kalau memungkinkan nanti kerjasama dengan teman-teman Mans Teknologi membuat satu aplikasi website yang itu bisa diakses di dunia pakai bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa ada, nanti foto-foto cupang itu bisa di-share di situ. Itu saran ya, karena pasarnya nggak hanya Indonesia. Kalau hanya pasar Indonesia, karena yang aku lihat tadi yang kita diskusi banyak orang dari dunia tertarik terhadap cupang kan. Tapi di luar negeri namanya cupang juga. Beta. Oh beta. Ya emang beta saya betul. Beta itu ya emang sebetulnya sih yang di luar negeri itu sebetulnya itu yang ada websitenya. Iya. Dan itu mahal. Gak apa-apa, nanti coba. Iya, maksudnya harga mahal, ikannya lebih mahal di situ. Oke. Nanti boleh kerjasama dengan teman-teman Mans Teknologi untuk membahas itu. Baik, sekali lagi terima kasih sudah. Terima kasih banyak. Boleh silakan. Ini kopinya enak banget, sumpah gila. Silakan. Dihabiskan boleh. Ada plastik nggak buat dibawa pulang gitu? Enggak, harus diminum di sini Mas Omis. Ini enak banget sumpah. Jangan lupa ya beli kopi rakyat namanya. Kopi rakyat. Jangan lupa minum kopi rakyat dari Mas Mansuri. Wah, enak sekali. Jangan lupa ya Instagramnya. Follow. Ada gak sih? Enggak ya? Ada. Mengap. Oke, terima kasih Mas Omis sudah hadir dan terus berdiskusi soal cupang. Terima kasih ilmunya yang sudah dibagi oleh teman-teman. Jangan kapok, sering-sering main di sini kita diskusi tentang bisnis ya. Bisa. Baik. Teman-teman sekalian, jika beban hidupmu semakin berat dan kopimu mulai terasa pahit, datanglah kepadaku, tak usah ragu. Mungkin dengan duduk bersama kita bisa menikmati manisnya persahabatan. Tetap bersama kami di podcast Mas Mansuri, podcast yang menjadi suara bagi mereka yang tidak mampu bersuara, podcast yang menjadi suara bagi mereka yang tidak berdaya, voice of voiceless. Sampai ketemu lagi di program podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.